Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple diam-diam menghanyutkan dengan menguji coba chatbot AI buatan mereka sendiri. Para pengembangnya juga sudah kasih julukan lagi, yaitu Apple GPT. Keren banget gak tuh? Melansir dari Bloomberg, sebenarnya sih nama resmi dari Apple GPT itu Ajax, karena model bahasanya dibangun pakai framework Google JAX. Ternyata Apple sendiri belum ada rencana pasti bakal digunain buat apa Apple GPT ini. Besar kemungkinan program ini enggak bakal dirilis ke publik alias cuma digunain secara internal aja sama pegawai-pegawainya. Mereka khawatir sama privasi kalau pakai generatif AI dari perusahaan lain. Nah, sebelumnya Apple juga ngelarang karyawannya pakai ChatGPT dari OpenAI kalau lagi kerja. Ini yang bikin raksasa Cupertino Amerika Serikat ambil langkah buat bikin chatbot AI mereka sendiri yang berbasis Ajax. Buat support proses bikinnya, Apple bakal rekrut John Giannandrea yang sebelumnya mimpin pengembangan AI sama mesin pencarian Google. Kalau nantinya Apple GPT udah dirilis, kamu bakal pakai buat apa? Ketik di kolom komen. Huawei Mate 60 series udah mau diluncurkan nih. Ponsel flagship ini bakal hadir pakai Spirit Island alias notch yang bentuknya kayak pil. Bagian ini juga mirip dengan iPhone 14 Pro. Gak cuma itu, karena versi terbarunya hadir pakai chipset sendiri, nggak lagi pakai dari Qualcomm. Sebenarnya Spirit Island bukan pertama kalinya ada di perangkat Huawei. Desain ini juga udah pernah ada di Honor V20 pada 2018 lalu. Habis itu mulai banyak produsen Android lain yang niru notch bentuk serupa. Gak cuma menampung kamera selfie, Spirit Island bakal pakai sensor 3D TOF. Kamu udah gak sabar? Sayangnya belum ada informasi pasti buat tanggal perilisannya. Tapi bisa dipastiin kalau peluncurannya bakal terjadi di waktu dekat nih. Menurut kamu perlu nggak sih pakai Spirit Island buat perilisan versi terbarunya ini? Tulis komentar kamu. Tecno brand smartphone di bawah naungan Transience Holding ngumumin kabar perilisan baru. Series 5G-nya dikabarkan bakal rilis bulan Agustus 2023 mendatang, tepatnya di tanggal 1 nanti. Produk suksesor dari Tecno Pova 4 series ini juga bakal hadir dengan series Pro 5G, Pova 5, dan Neo 3. Ketiganya udah dapat peningkatan yang signifikan dan punya performa tinggi buat smartphone harga 2-3 juta rupiah. Chipset yang bakal dipakai MediaTek Dimensity 6800, RAM sampai 16GB, dan storage sampai 256GB. Kapasitas baterai mencapai 7000 mAh, bikin pengguna bisa terus bermain tanpa harus lakuin pengisian daya. Perangkatnya juga dibekali sama dual speaker bersertifikasi DTS dan Hi-Res, sekaligus didukung pakai Z-Axis Linear Motor, Aurora Engine AI, dan Gyroscope hardware. Pengalaman gamingnya udah pasti bakal lebih maksimal deh. Kamu suka download game apa sih kalau lagi punya HP baru? Tinggalin jejak di komen ya. Telkomsel punya layanan baru loh yang jadi solusi fixed mobile convergence setelah IndiHome gabung. Namanya Telkomsel One. Sesuai namanya, layanan ini gabungin internet rumahan dan internet mobile. Nah, keunggulannya apa aja sih? Kualitasnya lebih baik dari internet mobile dan fiber optik. Layanan ini bisa tetap terhubung dalam kondisi apapun. Kalau nyoba berlangganan nih, kamu bakal dapetin perangkat Optical Network Terminal atau ONT buat internet kabel sekaligus mobile. Telkomsel juga kasih bundling kuota data sampai 40GB buat 6 pengguna nomor Telkomsel di rumah. Paket ini udah mulai bisa dipakai di 501 wilayah Indonesia sejak 21 Juli 2023. Banyak yang anggap ini lebih mahal dari IndiHome, tapi sebenarnya worth it banget. Kalau belum langganan IndiHome, Telkomsel bakal kasih promo gratis biaya instalasi buat kamu. Keren banget kan? Kamu bakal nyobain atau enggak nih? Ada regulasi baru Uni Eropa yang mengharuskan semua device yang tersedia nantinya akan didukung dengan baterai yang bisa diganti hingga mendukung hak perbaikan konsumen oleh sang pembeli. Regulator resmi Uni Eropa juga menegaskan bahwa kebijakan ini juga berlaku untuk perangkat handheld gaming yang akan dirilis pada tahun 2027 atau setelahnya. Peraturan ini tidak berlaku untuk produk baru atau iterasi teranyar yang dirilis di bawah tahun 2027. Walaupun regulasi terbaru ini hanya berlaku di Uni Eropa, namun besarnya pasar di sana pastinya akan pengaruhi pondasi dasar desain perangkat mobile dan handheld gaming secara global. Tidak ada produsen yang cukup gila untuk mengeluarkan biaya ekstra hanya untuk menciptakan produk khusus Uni Eropa dengan baterai yang bisa diganti, sementara membiarkan region lain tetap hadir dengan baterai tak bisa diganti, yang tentu akan memakan biaya produksi lebih besar. Namun mengingat kebijakan ini baru berlaku untuk produk yang dirilis pada tahun atau di atas tahun 2027, apakah kita akan melihat Nintendo Switch 2 dan Steam Deck 2 akan datang dengan baterai yang bisa diganti? Bagaimana menurut Anda? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini?
Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.